Halo pemirsa, berjumpa lagi di Kabar Parlemen, program yang menyajikan beragam informasi seputar kabar terkini, agenda dan kegiatan parlemen selama sepekan terakhir. Bersama saya Restu Wulandari, berikut Kabar Parlemen selengkapnya. Ya, kita buka Kabar Parlemen pekan ini dengan respon DPR terkait rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah atau penyederhanaan mata uang dengan menghapus 3 nol di belakang nominal yang kembali menjadi sorotan. DPR RI menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan ekonomi dan teknis yang matang. Redenominasi ini agar tidak menjadi... Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menegaskan redenominasi harus dilakukan dengan perencanaan dan prasyarat yang jelas. Ia menyebut pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam keadaan stabil sebelum menghapus 3 angka nol pada rupiah. Selain itu, kesiapan teknis dari pemerintah juga menjadi faktor utama agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak inflasi di masyarakat. Said menilai hingga saat ini rencana redenominasi belum masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2026. Pemerintah bahkan dikabarkan akan menunda pelaksanaan redenominasi hingga tahun 2027 untuk memperkuat sosialisasi kepada publik. Menurutnya, redenominasi bukanlah pemotongan nilai uang seperti yang sering disalahpahami masyarakat. Kebijakan ini hanya menyederhanakan jumlah angka pada uang tanpa mengubah daya beli. Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati karena ketidaksiapan teknis dapat memicu permainan harga dan gejolak ekonomi. Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, masih soal redenominasi pemirsa, pemerintah berencana merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan harga rupiah alias RUU redenominasi. Komisi 11 DPR RI menilai redenominasi memberikan dampak positif bagi Indonesia. Belakangan ini ramai perbincangan mengenai rencana pemerintah merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan harga rupiah alias RUU redenominasi. Ketua Komisi 10 DPR RI Muhammad Misbahun menilai redenominasi rupiah diinisiasi pemerintah membawa dampak positif bagi Indonesia. Misbahun menyebut redenominasi rupiah bisa membuat ekonomi menjadi lebih sederhana, pencatatan keuangan, dan perencanaan komprehensif tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Misbahun mengusulkan pemerintah melalui Bank Indonesia lebih dahulu melakukan uji coba terbatas atau pilot project sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh. Rencana redenominasi melibatkan banyak pihak, dari pembentukan undang-undang hingga sosialisasi kepada masyarakat. Karena mata uang memiliki nilai kedaulatan, nilai ekonomi, dan mempunyai posisi politik strategis. Kami di DPR, kalau memang itu menjadi programnya pemerintah, kami siap membahas, tapi harus disiapkan semua peranata yang saya tadikan, baik itu prasyarat ekonomi maupun prasyarat non-ekonomi, baik itu dari keamanan ketertiban untuk melihat secara menyeluruh. Di luar itu semua kita lihat kondisi global. Seperti diketahui, rencana redenominasi sudah ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Ditetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Mahendra Dewanata dan Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ya, selain itu pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menyatakan DPR siap membahas rancangan undang-undang redenominasi rupiah yang akan menyederhanakan nominal mata uang nasional dari Rp1.000 menjadi Rp1. Menurut Misbahkun, rencana pemerintah harus dipikirkan secara matang. Muhammad Misbahun menanggapi rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah. Misbahun menyatakan DPR siap membahas rancangan undang-undang redenominasi rupiah akan menyederhanakan nominal mata uang nasional dari Rp1.000 menjadi Rp1. Menurut Misbahun, redenominasi menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem keuangan nasional. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan stabilitas ekonomi serta kesiapan publik. Rencana pemerintah ini harus dipikirkan secara matang dan melihat berbagai aspek. Salah satunya kondisi pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. DPR berkomitmen mengawal pembahasan rancangan undang-undang ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Melakukan redenominasi ini kita akan butuh sosialisasi yang kuat. Butuh kondisi transisi sebelum itu disiapkan. Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026 itu kita harus membahas undang-undang, kita persiapkan dengan baik, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita solid, dan ada satu kondisi yaitu pertumbuhan ekonomi kita selalu stabil di atas 5%. Lebih lanjut, Misbahun menekankan perlu sosialisasi dan edukasi publik secara masif kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang akan langsung merasakan dampak perubahan nominal harga. Mahendra Dewananta dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Ya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto membatasi game online usai terjadi peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dev menilai game online merupakan sarana mengasah kreativitas anak. Namun ia meminta jangan sampai game online menjadi alat perusak bagi generasi bangsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto membatasi game online, salah satunya PUBG. Hal tersebut sebagai buntut peristiwa ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menerangkan pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika game online menjadi pemicu terjadi kasus ledakan. Dev menyebut kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas. Karenanya jangan sampai merusak generasi muda. Sekarang juga sudah memiliki PP Tunas yang untuk melindungi anak-anak, bila mana PSE, aplikator atau gaming online ini sudah terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan, yang harus ada sikap dari pemerintah untuk menegakkan. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Handrian Irfani menyatakan prihatin atas peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Menurut Lalu, kejadian ini menjadi tamparan serius bagi dunia pendidikan dan menunjukkan ada kelemahan dalam pencegahan perundungan serta pengawasan di sekolah. Ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025 menyebabkan puluhan korban luka. Peristiwa ini menyisakan duka bagi dunia pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Handrian Irfani menyebut kejadian ini tak hanya menyangkut persoalan keamanan, namun juga mengungkap kelemahan pengawasan dan pembinaan karakter di sekolah. Lalu mengungkapkan informasi awal menyebut pelaku merupakan korban bullying atau perundungan yang harus ditanggapi serius. Lebih jauh, Lalu meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi dengan cepat serta melakukan pengawasan ketat agar kejadian serupa tak terulang. DPR juga mendorong orang tua dan pihak sekolah untuk aktif berkomunikasi termasuk melaporkan kasus perundungan sejak dini. Nah, oleh sebab itu kejadian-kejadian ini menjadi PR bagi semua pihak. Tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dikdasmen. Jadi harus juga orang tua, pihak sekolah,
kami di DPR RI dan kami meminta DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi untuk melakukan controlling. Lalu juga menambahkan pihaknya saat ini sedang merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengenai dugaan pengaruh media sosial dalam kasus ini, Komisi 10 DPR RI meminta Kemdikdasmen bekerja sama dengan Kominfo dan KPAI segera mengantisipasi dampak negatif dunia digital. Kami meminta kepada Kemdikdasmen sebagai mitra kemarin untuk komunikasi dengan Dinas Pendidikan DKI untuk betul-betul memberikan treatment kepada siswa-siswi kita dan guru. Tidak hanya siswa-siswi yang trauma, tetapi guru-guru kita juga di sana mengalami trauma. Diberikan trauma healing, kemudian dalam waktu yang cepat, mudah-mudahan ini bisa kembali normal dan proses belajar mengajar bisa dilanjutkan kembali. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Betul. DPR RI dukung langkah pemerintah selesaikan polemik WUS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen, dan Kabar Parlemen selanjutnya pemirsa ini terkait polemik WUS, di mana Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk mengambil alih polemik WUS. Pemerintah berencana untuk membayar hutang WUS. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat dengan KPPU di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk mengambil alih polemik WUS. Pemerintah berencana untuk membayar hutang. Perihal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat dengan KPPU di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Komisi 6 DPR RI juga mendukung rencana Presiden Prabowo yang memperpanjang rute kereta cepat yang tidak hanya melayani sampai Bandung, namun sampai Surabaya ataupun Banyuwangi. Andre juga menambahkan bahwa animo masyarakat masih tinggi terhadap kereta cepat WUS. Sudah diputuskan oleh Presiden bahwa pemerintah yang akan mengambil alih tanggung jawab ini. Saya rasa polemik ini sudah selesai dan tentu kami di Komisi 6 mendukung penuh langkah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selain DPR, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin juga menyambut baik langkah pemerintah yang mengambil alih dalam pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia Cina atau WUS. Dirinya menilai langkah yang diambil Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia merupakan tanggung jawab sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah mengambil alih dalam penyelesaian hutang Kereta Cepat Indonesia Cina atau WUS. Langkah tersebut disambut baik oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan mengatakan upaya Prabowo dalam mengambil alih hutang WUS menunjukkan sosok sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab. Ya udah bagus banget dong. Kalau seorang presiden, seorang kepala negara as a leader untuk mengambil tanggung jawab, ya itu yang benar, the real leader, ya begitulah, ya kan? Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kabar selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambangi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyatakan optimis terhadap kinerja Menteri Keuangan Purbaya yang telah 2 bulan memimpin kementerian tersebut. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menjelaskan kedatangan Purbaya ke kantor DPR RI sebagai upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal ke depan. Tamsil juga memastikan DPD akan mendukung penuh kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan. Ia juga menyatakan DPD membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara DPD dan Kementerian Keuangan, termasuk dalam kegiatan atau kunjungan kerja yang dilakukan kementerian. Kita melihat Pak Purbaya setelah 2 bulan ini memimpin Kementerian Keuangan, kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan baik ke depan, karena itu DPD akan memberikan support kepada beliau. Penuh. Natasha Alko, Dewananta, Berita Nasional TV.
Ya, beralih ke informasi soal respon Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait 5 anggota DPR RI nonaktif yakni Adis Kadir, Nafa Urba, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Ahmad Syahroni. Puan mengatakan dirinya menghormati putusan MKD dan akan menindaklanjuti putusan tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani menghormati dan akan menindaklanjuti putusan MKD DPR RI terhadap 5 anggota DPR nonaktif, yakni MKD memutuskan Adis Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik sehingga diaktifkan kembali sebagai anggota DPR RI. Adapun 3 anggota lain yakni Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Ahmad Syahroni terbukti melanggar kode etik. Masing-masing dari mereka dikenai sanksi penonaktifan dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Puan juga mengatakan akan mendalami dahulu putusan MKD serta berkoordinasi dengan pimpinan DPR yang lain. Yaitu semua keputusan MKD yang baru saja diputuskan akan saya bicarakan dengan pimpinan yang lain dan bagaimana, seperti apa, dan tentu saja kan ada konsekuensinya akan kita rapatkan dulu. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi menarik dari kegiatan parlemen akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah RI atau DPD RI menggelar Duta DPD RI tahun 2025. Acara ini menjadi wadah bagi generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia bisa berkiprah dan memperkenalkan peran DPD kepada masyarakat luas. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI menggelar Duta DPD RI 2025 di Balai Sudirman di kawasan Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan pada Senin 3 November 2025. Sejumlah finalis dari berbagai daerah tampil menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai kebangsaan serta peran DPD. Para finalis Duta DPD RI dibekali berbagai pengetahuan menjadi jembatan komunikasi antara lembaga DPD dan masyarakat di daerah. Nantinya, para duta ini bisa membantu mengomunikasikan program-program nasional termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke pelosok negeri sehingga lebih cepat tersampaikan kepada rakyat. Melalui ajang ini, DPD RI berharap generasi muda menjadi representasi daerah di tingkat nasional serta menjadi agen perubahan demi kemajuan bangsa. Acara ini dihadiri Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, serta Yoris Raweyai. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengatakan ajang pemilihan Duta DPD merupakan kelanjutan dari program DPD Awards yang sebelumnya menjaring lokal hero dan lokal champion dari berbagai daerah di tanah air. Untuk menjadi semacam ambasador DPD dan lebih dari itu, mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup. Kemudian karena posisi kita sekarang memang berkomitmen untuk bagaimana memastikan program-program Asta Cita Presiden juga lebih cepat berhasil sehingga opinion leader kita banyak di daerah-daerah, dan paling penting juga bagaimana eksistensi lembaga DPD RI yang banyak masyarakat yang masih belum aware, belum banyak tahu tentang lembaga DPD, maka melalui duta-duta DPD ke depan, eksistensi DPD insya Allah akan makin banyak diketahui apa saja tugas-tugas fungsinya. Juara pertama Putri Duta DPD RI 2025 diraih Irhamni Malika dari Provinsi Aceh, sedangkan juara 1 Putra diraih Ahmad Farezi dari Provinsi Jawa Timur. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan Universitas Paramadina menjalin kerjasama dalam program beasiswa pendidikan bagi wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen. Melalui kerjasama ini, KWP berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan jurnalis.
Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP dan Universitas Paramadina menjalin kerjasama dalam program beasiswa pendidikan bagi wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen. MOU ditandatangani Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan dan Wakil Rektor Universitas Paramadina bidang mutu dan kerjasama Dr. Iin Mayasari. Iin Mayasari mengatakan kerjasama ini untuk mempermudah para wartawan yang meliputi parlemen menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mekanisme memperoleh beasiswa dengan cara seleksi tanpa batasan minimal kuota. Nantinya penerima beasiswa hanya menanggung biaya pendidikan sebesar 40 hingga 50%. Beasiswa ini juga bisa diberikan kepada anak-anak jurnalis. Komitmen penerima beasiswa menjadi hal penting, yaitu tidak boleh 2 semester berturut-turut memperoleh nilai di bawah 3. Jika jarang masuk kuliah atau tidak serius menjalani kuliah akan menjadi persoalan. Terima kasih kepada DPR yang telah memberikan banyak kesempatan kepada Paramadina dan juga ini sebagai sebuah bentuk leadership continuity dari Pak Ari untuk memberikan beasiswa kepada para jurnalis. Nah, kerjasama ini sebenarnya merupakan kerjasama yang sudah lama yang dirintis oleh Paramadina untuk memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk semakin bisa memberikan berita yang baik dan juga berbasis. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI juga memperingati hari jadi ke-21 dengan mengangkat tema Green Demokrasi. Di acara puncak perayaan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan. Mereka menanam pohon rasa mala dan tabebuya di Taman Anggrek GBK Senayan yang merupakan tanaman langka. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI memperingati hari jadinya ke-21 mengangkat tema Green Demokrasi, sebuah konsep demokrasi tidak hanya menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Ini sebagai wujud komitmen lembaga DPD RI sebagai institusi inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada lingkungan. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menegaskan momentum tersebut menjadi puncak perayaan ulang tahun DPD RI dengan menampilkan semangat baru, yaitu demokrasi hijau, anggun, dan elegan. Green Democracy Fun Walk menjadi puncak perayaan hari ulang tahun DPD RI diikuti ribuan peserta berbagai kalangan dari berbagai daerah, lembaga negara, dan komunitas masyarakat. Selain itu, ada sekitar 30 duta besar negara sahabat. Di acara Green Democracy, secara simbolis Sultan menanam pohon rasa mala dan tabebuya di Taman Anggrek GBK yang merupakan tanaman langka pada Minggu 9 November 2025. Untuk Fun Walk, para peserta berjalan sejauh 5 km dilengkapi zona tematik. Di dalamnya terdapat tarian daerah dan pertunjukan musisi lokal. Demokrasi yang sedang kami usung sekarang, demokrasi hijau bukan hanya berpikir bagaimana manusia hidup, juga bagaimana bumi diselamatkan. Jadi itu secara simbolik. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, itu dia sorotan parlemen selama sepekan terakhir. Terus ikuti kabar parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restu Wulandari mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.